Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan hari yang sangat berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa kembali mengikuti proses pembelajaran daring berkaitan dengan penyampaian makalah kelompok 2 yang hari ini akan disampaikan oleh saudari kita Rosidah Hanum Nasution dan saya sendiri Muhammad Yunus, berkaitan dengan judul pentingnya kepemimpinan di lembaga pendidikan. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kembali kita ucapkan, kita hadiahkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD yang sama kita hormati, mudah-mudahan Bapak senantiasa mendapatkan limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai dan sayangi karena Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan materi perkuliahan kita, kepemimpinan pendidikan, yang berkaitan dengan bahasan pentingnya kepemimpinan di lembaga pendidikan. Berkaitan dengan masalah judul yang kita bahas hari ini, karena membicarakan pentingnya seorang pemimpin atau kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan, sesungguhnya ini tidak bisa dilepas. Karena memang penting berarti sangat dibutuhkan. Dan Islam memang sudah mengajarkan di mana tatkala ada 2 orang yang sedang berjalan atau 3 orang yang sedang berjalan atau lebih, maka hendaklah di antara mereka itu mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan lembaga pendidikan pun, di mana sebuah lembaga pendidikan itu punya visi dan misi yang harus dicapai sehingga lembaga itu menjadi manfaat untuk orang banyak. Karena bicara pentingnya kepemimpinan, maka kita harus benar-benar paham tentang pengertian kepemimpinan itu sendiri. Berkaitan dengan pengertian kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan pendidikan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personel pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pengertian ini, tentunya dapat kita pahami bahwasanya seorang pemimpin itu dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki fungsi dari sebuah lembaga tersebut. Fungsi yang pertama, seorang pemimpin adalah yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Apa maknanya? Bahwasanya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu berupa gambaran awal lewat visi yang dipaparkan, kemudian dijabarkan lewat misi yang akan dilaksanakan,
fungsi seorang pemimpin itu teramat sangat penting dalam rangka memberikan satu pemahaman bersama, sehingga tatkala pemahaman itu telah dipahamkan, ditanamkan, maka ada upaya-upaya untuk bagaimana pemimpin itu melakukan sebuah strategi-strategi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut. Dan itulah fungsi sebagai seorang pemimpin yang nantinya dapat memberikan satu pemahaman yang jelas sehingga siapapun yang ada di lembaganya itu memahami apa sih tujuan kita bersama dalam lembaga pendidikan ini. Fungsi yang kedua sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan adalah yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat. Tatkala adanya seorang pemimpin, maka ia harus mampu memberikan suasana yang nyaman. Maka ada istilah-istilah kriteria atau macam-macam pemimpin itu, tipe-tipe pemimpin. Yang kemarin juga sudah dibahas berkaitan tipe-tipe tersebut. Kenapa? Karena memang fungsinya adalah bagaimana supaya pemimpin itu dalam sebuah lembaga pendidikan pentingnya untuk bagaimana menciptakan suasana pekerjaan yang sehat. Bukan mengkapling-kapling. Bukan membuat gap-gap dalam sebuah urusan untuk mencapai pendidikan itu. Mereka harus benar-benar, seorang pemimpin itu mampu merangkul semuanya. Dalam bentuk menasehati, bukan menyakiti. Merangkul, bukan memukul. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk upaya untuk bagaimana fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat, adanya kebersamaan, adanya kegotong royongan, adanya saling menghargai, sehingga fungsi kepemimpinan di pendidikan tersebut menjadi sebuah hal yang mesti ada. Nah, itu berkaitan dengan fungsi kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan. Setelah memahami fungsi, tentunya ada prinsip kepemimpinan dalam sebuah pendidikan tersebut. Nah, prinsip ini penting, harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang kepala dalam sebuah lembaga pendidikan. Tentunya bagi kita adalah kepala madrasah. Apa prinsip yang pertama harus dimiliki seorang pemimpin itu? Adalah kapasitas integratif. Artinya seorang pemimpin itu menjadi satu bentuk yang memadukan sosok dengan keadaan lembaga tersebut dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua adalah prinsip kooperatif. Benar-benar mendukung semua dan bahkan merespon semua apa-apa saja yang terjadi dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, ada prinsip rasionalitas dan objektivitas. Apa maknanya? Makna daripada orang yang tatkala menjadi seorang pemimpin itu harus benar-benar rasionalitas. Rasional. Masuk di akal apa-apa yang diprogramkan. Apa-apa yang diberikan tugas. Sehingga mampu untuk dilaksanakan. Dan objektivitas. Tidak tebang pilih. Harus objektif. Siapapun ia yang ada dalam sebuah lembaga itu harus benar-benar objektif dalam menyampaikan, dalam mengkoordinir, dalam menilai setiap apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, ada prinsip adaptabilitas dan fleksibilitas. Yang dimaksud dengan adaptabilitas adalah di mana kemampuan seorang pemimpin tersebut harus benar-benar mampu memberikan
satu fungsinya, keberadaannya untuk semua orang bisa menerima akan keberadaan tersebut. Kemudian fleksibel, artinya bisa ada semacam tarik ulur di setiap macam tugas atau melakukan satu kegiatan. Fleksibel, tidak terlalu monoton, bisa diubah satu masa tatkala tidak menjadi sebuah kebutuhan kebersamaan. Yang kelima, ada prinsip delegasi. Apa maknanya? Seorang pemimpin itu dalam sebuah lembaga, arti lembaga itu sebuah lembaga yang besar, harus mampu mendelegasikan, memerintahkan satu penyampaian kepada orang-orang yang dipercayakan, mendelegasikan tentang visi dan misi madrasah berupa pemahaman. Kalau di bahasa itu ada istilah-istilah mendelegasikan kepada bawahannya, ada PKM 1, pembantu kepala madrasah, bagian kurikulum, ada PKM 2, pembantu madrasah berkaitan dengan sarana dan prasarana, ada PKM 3, berkaitan dengan pembantu kepala madrasah tentang kesiswaan, ada PKM 4 yang berkaitan dengan masalah kehumasan atau kemasyarakatan. Semua dari apa yang dirancang, disiapkan, diprogramkan, didelegasikan, sehingga ada persamaan tugas yang dilakukan, sehingga tugas-tugas itu tidak menjadi sebuah beban hanya bagi kepala madrasah atau seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan, tapi semua dapat melakukan itu sehingga mempermudah untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, ada prinsip pragmatis, yaitu pemimpin pendidikan harus dapat membuat keputusan yang akurat sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang tersedia. Ini merupakan salah satu ciri pemimpin yang baik. Pemimpin yang pragmatis adalah konsep kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat waktu, cepat, efektif, tapi tidak melanggar prinsip-prinsip. Pragmatisme berarti berkonsentrasi pada fakta, bukan emosi atau cita-cita. Hal inilah pentingnya prinsip dalam sebuah pimpinan yang berkaitan dengan pragmatis. Yang terakhir, ada prinsip kepemimpinan pendidikan itu adalah keteladanan. Apapun namanya dalam sebuah lembaga itu, kalau tidak ada keteladanan berupa contoh yang harus diikuti, maka mustahil visi dan misi madrasah itu dalam sebuah lembaga pendidikan bisa berjalan dengan baik. Seorang pemimpin harus jadi teladan. Dia datang lebih awal dari batas waktu yang disiapkan, ditentukan. Untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa dia disiplin. Disiplin dari segala hal. Berpakaian yang rapi. Untuk apa? Ada daya tarik tersendiri sehingga ia memang mampu menjadikan orang yang dapat diikuti. Bertata krama, berkata-kata yang sopan, yang memang kata-katanya itu mampu untuk menjadi sebuah teladan. Memang tidak mudah, tapi tidak juga sulit-sulit. Jikalau ada niat untuk bisa melakukan sesuatu, maka keteladanan dalam sebuah kepemimpinan, prinsip ini sangat penting dan akan menjadi sebuah capaian besar. Kalau banyak teladan-teladan yang dilihat dalam sebuah lembaga itu, dan terutama sekali adalah keteladanan seorang pimpinan. Dan baginda Rasul menjadi teladan yang sangat sempurna. Yang seperti dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik dari semua aspek kepemimpinan beliau yang beliau tunjukkan, sehingga beliau menjadi seorang sosok manusia yang sangat sempurna. Saudara-saudara sekalian, Bapak dosen sama kita hormati, berikutnya kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah dalam memimpin suatu lembaga pendidikan itu harus mempunyai kemampuan pendidikan dan pengalaman, karena keduanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kepemimpinannya. Ya, ternyata pendidikan itu sangat berpengaruh. Tambah lagi pengalaman. Tentunya seorang kepala madrasah itu bisa jadi angkat di kepala madrasah harus memiliki pengalaman. Apa itu pengalamannya? Ya prosesnya ada pengalaman sebagai seorang guru. Minimal pernah dia menjadi seorang guru tetap 2 tahun, bahkan 5 tahun, kemudian diangkat sebagai kepala. Itu pengalaman penting yang selama ia dapati, sehingga semua titik lemah yang ia lihat, diketahui, ia bisa perbaiki dalam lembaga tersebut. Nah, itu yang dipahami. Kemudian kepala sekolah haruslah memiliki 3 indikator yang dapat dilihat dan 3 hal yang harus dipahami kepala sekolah. Indikator yang dimaksud ialah kepala sekolah yaitu komitmennya terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugasnya. Komitmen itu penting. Ya, ada patokannya, ada jalan lurusnya, dan itulah yang harus dicapai. Harus komitmen dia, bahasa kita istiqomah dia terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian menjadikan visi menjadi pedoman dalam mengambil tindakan dalam menjalankan tugasnya. Dan terakhir, menjalankan tugas sesuai dengan pembelajaran dan kinerja guru dengan fokus. Patokannya, pedomannya adalah melihat visi misi, kemudian berupaya untuk memberikan tugas sesuai dengan pembelajaran dan kinerja guru dengan fokus, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sedangkan 3 hal yang harus diketahui adalah kenapa pendidikan berkualitas diperlukan, bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran, serta cara mengelola sekolah secara efektif. Nah, 3 hal ini menjadi satu hal yang harus diketahui oleh seorang kepala. Yang pertama, kenapa pendidikan harus berkualitas? Karena dengan berkualitas pendidikan, maka output pendidikan itu akan menjadi sebuah harapan dan kemaslahatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Diperlukan bagaimana cara meningkatkan mutunya. Nah, mutu pembelajaran itu harus ditingkatkan. Kenapa? Karena dengan mutu itu pula lah menjadi daya jual tersendiri, sehingga ada daya tarik atau menciptakan brand-brand dalam sebuah lembaga itu, sehingga masyarakat berbondong-bondong menitipkan anak-anaknya di lembaga tersebut, karena memang 3 hal ini menjadi penting. Dan terakhir, mengelola sekolah secara efektif dan efisien. Kepala madrasah atau kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus benar-benar mengelola madrasah dengan sebaik-baiknya, dengan segala kemampuan yang ia miliki, dengan 4 keharusan yang dimiliki seorang kepala madrasah itu, seorang pemimpin itu, seorang kepala itu, dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan tersebut. Terakhir, berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan yang efektif. Dalam sebuah kutipan, Mulyana memberikan kriteria pemimpin pendidikan yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Berdayakan gurunya dengan kemampuannya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing. Kedua, menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini penting. Kalau istilah negara kita ada kerja. Kita harus benar-benar punya mutu sendiri. Ya, sebagai pemimpin, misal kalau saya sebagai kepala sekolah itu punya semacam moto, ya, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah, itu penting. Dalam pekerjaan itu moto yang ini tanamkan kepada kita sehingga mampu menjadikan pekerjaan itu dapat ditetapkan dengan baik. Kemudian menjalin hubungan yang harmonis
dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pendidikan itu sendiri. Yang keempat, menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai di pendidikan tersebut. Berikutnya yang kelima, bekerja dengan tim manajemen. Apapun ceritanya harus ada manajemen yang baik dalam rangka sebuah pencapaian tujuan dengan tim yang memang benar-benar solid. Sehingga tim itulah berupaya untuk membuat rancangan, kemudian melakukan sesuatu dengan kemudian mengevaluasi sejauh mana pencapaian dalam sebuah pendidikan itu. Terakhir, mewujudkan tujuan pendidikan secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini barangkali pentingnya pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut, karena memang tidak ada kata tidak, pemimpin itu mesti menjadi sebuah keharusan dalam sebuah lembaga, dan itu lembaga apapun, apalagi lembaga pendidikan. Demikian barangkali paparan yang saya sampaikan, mungkin agak panjang, ya mohon maaf karena memang berbicara kepemimpinan ini sangat luas sehingga kita bisa memahami dengan baik. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.